sebelumnya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi sholat berjamaah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat ini. Sholat dari segi bahasa berarti doa, yang menurut istilah syarak berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam dengan syarat tertentu. Sholat berjamaah merupakan sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang kita sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Anjuran sholat berjamaah tertuang dalam terjemahan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus habis itu saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sholat berjamaah. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yakni yang pertama ada imam, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang kedua, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang ketiga, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan kemudian melakukan sholat munfarid. Jadi kita bisa melakukan sholat sendiri apabila terdapat halangan seperti ini. Yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, karena baru makan makanan yang baunya suka dihilangkan seperti bawang, ketai, dan jengkol. Materi berikutnya yaitu tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah, akan tetapi apabila tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja. Barisan sholat shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring dan ada yang dilirikkan. Bacaan yang dinyaringkan yakni bacaan takbiratul ihram, takbir, Al-Quran, tasmih, dan salam. Terus bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama, sholat maghrib, isya, dan subuh, begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana istiqomah, ibrahim, tarawih, dan witir. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Nah, di sini saya akan menggunakan metode questions dan student atau pertanyaan siswa. Prosedurnya, yang pertama saya akan membagikan kertas kosong pada kalian semua. Habis itu kalian menulis beberapa pertanyaan yang kalian miliki tentang materi yang sudah saya jelaskan. Habis itu saya akan buka kertas tersebut dan setelahnya kalian membacakan pertanyaan tersebut. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang sama dengan pertanyaan kalian teman semua, bisa pertanyaannya sama terus dicentang aja. Kalau pertanyaannya sama ya di sampingnya dicentang. Habis itu pertanyaan terbanyak nanti akan saya jelaskan atau akan saya jawab sendiri seperti itu. Ini saya bagi kertasnya ya, nanti kalian nulis pertanyaannya di sini. Silakan ditulis pertanyaannya.
Nah, sekarang pertanyaan yang udah kalian tulis digeser ke teman kalian. Geser, masnya geser ke sini, geser, geser. Yang itu pindah ke sana tadi. Nah, sekarang bacain coba pertanyaannya dari kamu dulu, Mas Rizky. Apa saja? Yang jelas, yang khas. Apa saja keutamaan sholat berjamaah? Apa saja? Keutamaan sholat berjamaah. Kita tinggal tak tulis ya. Terus kamu pertanyaannya apa? Apa saja hukum sholat? Apa saja hukum sholat berjamaah? Iya. Ada nggak yang pertanyaannya sama? Kamu pertanyaannya apa saja hukum sholat berjamaah? Tidak. Kamu juga? Ya dicetak aja yang pertanyaannya sama. Kamu apa pertanyaan? Mengapa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri? Berarti kamu udah sama ya, kamu udah sama. Terus habis itu berarti nah, jadi bisa saya simpulkan dari pertanyaan terbanyak kalian, pertanyaannya adalah apa saja hukum sholat berjamaah. Terus saya akan menjawab pertanyaan itu. Sholat berjamaah bisa memiliki hukum fardu ain, fardu kifayah, sunnah hingga haram. Yang pertama fardu ain, yaitu hukumnya menyatakan bahwa sholat Jumat wajib dilakukan secara berjamaah, yakni bagi kaum laki-laki, sehingga jika tidak dilaksanakan secara berjamaah maka hukumnya tidak sah. Dan yang kedua adalah hukum fardu kifayah, merupakan kewajiban kolektif, yaitu ketika ada sebagian masyarakat yang mengerjakan sholat berjamaah maka kewajiban masyarakat lainnya sudah gugur. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada yang mengerjakan sholat secara berjamaah sehingga seluruh masyarakat bisa mendapatkan dosa. Yang ketiga ada sunnah, yaitu sholat berjamaah bisa mempunyai hukum sunnah, yakni baik dilakukan berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istiwa dan sebagainya. Yang keempat ada mubah. Nah, sholat berjamaah bisa mempunyai hukum mubah, yaitu pada sholat-sholat yang tidak disyariatkan untuk berjamaah seperti sholat duha dan sholat rawatib atau sebelum dan sesudah sholat. Terus ada hukum khilaful ula, yaitu ketika terjadi perbedaan niat antara imam dan makmum. Misalnya imam berniat untuk melakukan sholat biasa bukan qadha, namun makmum yang mengikuti berniat sholat qadha atau sebaliknya. Terus ada hukum makruh. Sholat berjamaah bisa mempunyai hukum makruh, yaitu jika seseorang melakukan sholat berjamaah dengan imam yang fasik. Dan ada yang terakhir hukumnya haram. Sholat berjamaah haram dilakukan jika berada di atas tanah hasil rampasan atau diperoleh dari cara yang tidak halal, sehingga sholat yang dilaksanakan menjadi tidak sah. Sekarang sudah paham? Paham. Jadi sekarang pertanyaannya dibalik lagi kepada pemiliknya. Itu satu ke sana. Terus ada nggak pertanyaan yang masih belum terjawab? Masih ingin ditanyakan? Apakah pertanyaanku mau dijawab? Ya, apa? Apa saja keutamaan sholat berjamaah? Oh, oke. Baik, aku jawab.
keutamaan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu mempunyai banyak keutamaan ya. Misalnya, amalan yang menghindarkan dari siksa api neraka, menyelamatkan diri dari sifat munafik. Sholat berjamaah bisa meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat jika dibandingkan dengan sholat yang fardhu atau yang dilakukan sendiri. Diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala yang berlipat ganda, yakni orang yang mengerjakan sholat berjamaah diyakini akan mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan takut dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang mungkin bersemayam dalam tubuh manusia. Itu beberapa keutamaan jika kita melakukan sholat berjamaah. Sudah paham? Nah, sekarang pertanyaannya bisa dikumpulkan kalau saya ya, berarti kesimpulan pada materi hari ini bahwa kita sudah mengerti apa itu pengertian sholat berjamaah, mengerti keutamaan sholat berjamaah, dan mengerti apa saja hukum-hukum sholat berjamaah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Jika ada salah dan kurangan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.